Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Bapak Ibu bisa berkumpul di tempat saya yang mohon maaf bukan rumah Pak Gubuk ya. Dan mudah-mudahan hal yang semacam itu tidak mengurangi hikmah daripada pertemuan. Sebenarnya saya yakin Bapak-Bapak ini sudah tahu tentang bagaimana pembiakan agen hayati yang saat ini jenis Metarhizium. Oh ya lupa, ini Ibu BPT saya yang saya hormati dan saya banggakan di Paliti ya. Namun kali ini kita belajar bersama untuk pembiakan agen hayati Metarhizium yang fungsinya yang pertama itu untuk mengendalikan hama ulat baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam tanah. Seperti kata orang Madura itu gerdes, kata orang Jawanya embuk. Itu juga penting, dan ini inisiatif ini kemarin juga muncul dari seorang petani yang ada di Palangbesi Keranggan, yaitu bagaimana caranya untuk mengatasi hama gerdes itu katanya. Jadi saya minta tolong Pak Lupi, akhirnya untuk saya carikan isolatnya ada. Alat-alatnya dulu ya, itu seperti galon dan juga botol ini ukuran 1 liter, alkohol dan juga isolatnya. Ada lagi ini kapas nanti untuk proses penyetelan, juga ada karet, apa yang namanya gayung ya, gayung bersambut. Ini alatnya, ada rangkaian selang ini 1 paket, dan yang terpenting ini aerator corong juga ini untuk biar enggak kocar kacir nantinya, dan korek juga, dan dam ini ini yang terpenting. Sedangkan bahan-bahannya selain isolat, kita harus nyiapin kentang. Untuk membuat 1 galon ini, kentangnya butuh 4 kg. Ini sesuai dengan anjuran kemarin. Dan gula 1 kilo, gula pasir 1 kilo. Caranya, kentang yang sudah dikupas dibersihkan, kemudian digodok. Begitu kentangnya sudah matang, tapi tidak boleh terlalu matang katanya. Itu kentangnya diambil, diganti dengan gula yang 1 kilo tadi. Nah, setelah mendidih, bisa kita angkat dan kita dinginkan. Jadi kalau godoknya itu tadi malam, sekarang sudah dingin dan sudah bisa dipindah ke galon. Nanti begitu dikasih isolatnya ini, karena airnya sudah dingin, jadi ini sudah aman. Kalau masih hangat, khawatir takut mati nanti jamurnya. Itu. Terus fungsinya karet ini, galon yang sudah kita bersihkan, kalau kita meyakini galon ini sudah bersih, lalu ditutup dengan plastik, diikat dengan karet biar tidak kemasukan biang-biang yang lain. Ini sebelum disterilkan pakai alkohol nantinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebelum kita melakukan penyederilan galon, dan kita langsung saja ya. Ini alkohol kita masukkan ke galon. Kapasnya harus sudah siap ini. Disemprotkan kayak gini. Kemudian kita bakar. Nah, terus kita tutup. Jadi dengan cara ini mungkin ada sisa-sisa
bakteri atau biang lain yang ada di dalam galon ini kita yakini itu sudah mati semua, pakai keyakinan. Tapi memang ini panas, di luarnya aja kayak gini panasnya, apalagi di dalam. Nah, setelah itu kita istirahatkan sebentar, kita tutup lagi dengan plastik untuk sambil menyiapkan yang lain. Ini aja biar panasnya ini bekerja dengan baik. Dan kalau kita nutupnya tadi dengan kapas terlalu rapat, ini bisa sampai gepeng. Kalau galonnya bukan yang baru, bisa-bisa pecah. Tapi ini tidak terlalu rapat ini. Nah, ini buktinya masih masuk ke dalam ini plastiknya ini. Jadi masih narik udara terus ini. Kemudian kebiasaan yang saya lakukan setiap melakukan pembiakan, saya selalu pakai masker. Apa yang menghindari kan dari mulut kita itu kadang ada bakteri, takut terkontaminasi nantinya. Jadi ini sudah bisa dilakukan pemindahan air kentangnya. Saya pakai, kalau galon isinya kan 19 ya, jadi mungkin bisa 17 sampai 18 liter nantinya kalau sampai sekian nantinya. Yang bagus katanya 15, tapi tidak terlalu bagus wis. Biar banyak dapatnya. Tutup lagi. Ini sudah diisikan pindah galon, kita siapkan di tempat yang kita akan dipindah-pindah lagi. Dan untuk fungsinya 2 botol ini, kita cukup beri sedikit aja. Kemudian rangkaian selang ini biar kita yakin di sini sudah tidak ada bakteri, kita semprot aja pakai alkohol. Jadi kalau ada sisa-sisa yang menempel di selang ini biar mati semuanya. Kalau tidak ada PK, misalnya bisa pakai betadine, ya? Betadine bisa. Dan kemarin saya memperbanyak trichoderma itu, belum tahu kalau pakai betadine itu bisa. Saya pakai air kapur, kan sama-sama antibakteri. Nah, ini botol ini ditaruh di kiri kanan ya, kiri kanan. Awas. Terlalu jauh, nggak mau menjauh. Satu sama yang lain nggak mau menjauh. Terus ini ke kurang dekat. Iya, ini sebenarnya ada. Dan ini nanti untuk pembuangan.
Dan sebelum ini ditutup dengan penutup rangkaian selang ini, isolatnya diisikan terlebih dahulu. Kita pakai sendok sederhana, ini made in Wonogoro. Kita ambil biangnya, kita lakukan agak cepat sedikit biar tidak sampai ketamuan biang yang lain. Ini sudah cukup, dan langsung kita masukkan. Ini tidak isi, tidak pasti. Kemudian ini dicolokkan. Dengan demikian proses pembiakan ini sudah selesai. Kita tinggal nunggu selama 10 sampai 12 hari. Dan tanda-tandanya nanti kalau ini jadi ya, berhasil, mungkin sekitar 5 hari atau lebih sedikit 1 minggu lah, ini sudah ada aroma tape. Kalau aroma tape tidak terendus juga, ya ada kemungkinan itu gagal. Kalau kita masuk ruangan misalnya sudah tidak ada aroma tape, kita cukup nyium di sini, gitu kan? Itu sudah ada aroma tape kadang-kadang. Tapi saya yakin ini jadi nantinya, karena tingkat kesadarannya cukup lumayan tinggi. Demikian yang bisa kami lakukan ya, disampaikan. Mungkin ada tambahan-tambahan dari Ibu BLBT, mungkin ada yang kurang gimana, monggo ditambahkan. Ini busanya ini nanti akan semakin banyak dan akan masuk selang yang ini nantinya. Di sini juga ada busa nantinya, kiriman dari sini. Akhirnya keluar, netes sudah jelek, rupanya tidak ringkes lah. Nah, untuk menghilangkan busa ini bisa ditambahkan minyak kelapa yang bukan jelantah ya, minyak yang masih asli. Itu cukup setengah sendok saja, dimasukkan, busanya langsung habis. Walaupun sampai 12 hari kita peluk-peluk kayak gini, tidak akan ada busa. Minyak kelapa toko itu apa Pak? Minyak kelapa ya yang botolan lah. Iya, ya bimoli. Dimasukkan lewat bagus. Dilepas ya, kita jangan lupa kalau mau lepas ya semprotin alkohol lagi ya. Dilepas, disediakan, masukkan, langsung tutup lagi. Ya pokoknya kita harus berusaha untuk steril mungkin, dan berusaha untuk tidak ngasih kesempatan bakteri lain masuk gitu. Walaupun karena yang kita pelihara ini adalah jamur. Jalur selang yang dari aerator nyemplung, nyemplung ke sini, airnya, langsung ke air ya. Terus yang ke situ tidak nyemplung kayak tangga ini. Tidak nyemplung. Terus masuk sini tidak nyemplung juga. Nyemplung, yang dari sini nyemplung ya, masuk sini. Yang keluar tidak nyemplung. Sarangan ya. Yang keluar ada di atas ini ujungnya, kayak tangga juga. Langsung masuk sini nyemplung. Jadi misalnya ada bakteri yang masuk sini, mati di air ini juga. Bakteri misalnya ikut masuk sini, mati di air yang ini. Jadi ini 100% tidak ada bakteri